Halo teman-teman, kenalin nih, saya Muhammad Pranajal Raffi Hakim. Saya dari program studi psikologi, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta dengan MPM 52511111031. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Di sini ada yang pernah baca atau dengar tentang komunikasi efektif? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Langsung saja kita masuk ke segmen BBM. Let's go. Yang pertama, kita harus memahami konsep komunikasi. Apa sih konsep komunikasi itu? Konsep komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu dan kelompok dengan tujuan membangun pemahaman bersama. Dalam ilmu komunikasi, berbagai aspek komunikasi dipelajari, mulai dari teori komunikasi, strategi penyampaian pesan, hingga media yang digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi sebagai salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Komunikasi berperan dalam interaksi sosial, membangun relasi, menyampaikan informasi, dan mempengaruhi opini publik. Menguasai ilmu komunikasi berarti memahami bagaimana pesan dapat disampaikan secara efektif agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Menurut para ahli, komunikasi efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dengan yang menerima pesan. Jadi, komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunika, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, di sini komunikator itu adalah yang menerima pesan dan komunika itu penerima pesan ya teman-teman. Lalu, apa itu efektivitas dalam komunikasi? Efektivitas dalam komunikasi merujuk pada kemampuan penyampaian pesan secara jelas, akurat, dan menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya, komunikasi yang efektif memastikan pesan diterima, dipahami, dan mendorong respon yang tepat dari penerima. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini memasuki komponen penting dalam komunikasi. Proses komunikasi terdiri beberapa unsur yang menentukan efektivitasnya, yaitu yang pertama, who. Who ini siapa yang menyampaikan pesan? Sebenarnya bisa siapa saja. Contohnya kayak teman kalian, orang tua, atau kakek-kakek kalian. Oke. Yang kedua, which channel. Which channel ini bisa digambarkan media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Seperti kita ini sharing materi, oke. Atau bisa dengan melalui video game seperti Free Fire, PUBG, lalu Among Us, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, what. What ini apa yang ingin disampaikan. Oke.
Contohnya, ayah kita menyampaikan perintah kepada anaknya untuk menyapu halaman depan rumah. Oke, langsung lanjut ke 4. 4 itu to whom. Kepada siapa pesan disampaikan? Contohnya, pesan ayah tadi disampaikan kepada kita. Oke. Lalu yang kelima. Yang kelima ini efek, dampak atau reaksi yang muncul setelah pesan disampaikan. Misalnya, apakah penerima pesan itu paham dengan perintah tersebut atau tidak? Oke, kita sampai di kesimpulan. Apa sih yang bisa kita kutip kesimpulan dari materi komunikasi efektif pada hari ini? Yaitu kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia akademik, profesional, maupun sosial. Dengan memahami unsur-unsur komunikasi dan menerapkan teknik penyampaian pesan yang jelas, seseorang dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas interaksi. Dalam konteks ilmu komunikasi, efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada pesan verbal, tetapi juga pada komunikasi nonverbal. Pemilik saluran komunikasi yang tepat serta kemampuan mendengarkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Bagaimana teman-teman? Sudah paham apa itu komunikasi efektif? Kalau sudah, yuk kita diskusi di kolom komentar. Biar yang belum paham bisa ikut belajar, dan yang sudah paham jadi makin paham. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya tentang komunikasi efektif. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau penjelasan yang masih kurang jelas. Sekian, terima kasih.